Ada satu buku yang lain pula yang ditulis oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, seorang ulama yang besar di Mesir, yang menulis buku dalam bahasa Arab, Al-Khutut Al-Aridah. Syekh Muhibbuddin Al-Khatib ini rahimahullah, dia meninggal dunia lebih kurang 30 tahun dahulu. Seorang ulama besar di Mesir. Beliau mendedahkan usaha Syiah ini yang terbabit dengan rancangan untuk menakluk dunia Islam. Juga dia mendedahkan perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam, di mana Syiah mendakwa bahawa ada Quran yang lebih besar, 3 kali ganda yang besar di sisi mereka, bernama Mushaf Al-Khatim. Dan juga mereka mendakwa bahawa 12 imam mereka itu maksum dan mengetahui alam gaib, dan mereka mengatakan bahawa Jibril salah membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya pergi kepada Ali radhiyallahu anhu, dia salah beri orang wahyu. Dan inilah satu perkara berat, selain daripada mengkafirkan lebih daripada 90% para sahabat. Maka apa maknanya? Maka asas Syiah ini bukan Al-Quran kita yang ada sekarang, dan sumber penerangan Islam bukannya para sahabat. Maka ulama-ulama silam seperti Hanbal, Imam Hanbal, Syafi'i, Imam Malik, semua mengkafirkan mereka, supaya jika mereka benar-benar percaya kepada asas-asas agama mereka. Kerana asas agama Ahli Sunnah wal Jamaah ada Al-Quran, As-Sunnah, berdasarkan pahaman sahabat, berdasarkan qiyas, ijma'. Dalam kesempatan yang baik ini, para pemirsa yang budiman, insya-Allah kita akan membahas tentang hal-hal yang sering dituduhkan atau sering disalahfahami mengenai Syiah. Ada beberapa hal yang sering dilontarkan berupa tuduhan terhadap para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Kita sering membaca, sering mendengar, biasanya orang-orang yang tidak suka terhadap kelompok tertentu itu berusaha untuk menjelek-jelekkan kelompok lain tersebut. Ini hal yang biasa di kalangan manusia. Jarang yang betul-betul jujur, betul-betul dia bersikap apa adanya atau objektif ketika menghadapi orang-orang yang beda faham dengan dia. Tentunya kita ingin menjadi manusia yang jujur, manusia yang tidak mudah-mudah untuk menuduh orang lain, menfitnah orang lain, walaupun orang lain tersebut tidak sefaham dengan kita. Kita berbuat jujur dengan siapapun. Kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tidak benar, menggunakan hal-hal yang tidak pada tempatnya, tidak ada dasarnya untuk menghantam orang-orang yang beda pendapat dengan kita. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan hal-hal yang tidak benar untuk memojokkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Dan dalam kesempatan yang baik ini, para pemirsa sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal, tentu dengan ringkas, mengingat waktu yang tidak memungkinkan, yang biasa dituduhkan terhadap kelompok kaum muslimin yang cukup besar, yang mereka adalah para pengikut Ahlul Bait, keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada tuduhan yang mengatakan bahwa Syiah ini atau pengikut Ahlul Bait ini menuhankan Imam Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ini jelas tuduhan yang sangat keji, tidak pada tempatnya. Menganggap
Imam Ali bin Abi Thalib memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sampai sekarang pun masih ada. Kemudian anggapan bahwa Jibril telah keliru katanya. Keliru memberikan wahyu yang mestinya kepada Ali diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini tuduhan semacam ini bukan keluar dari orang-orang awam, tapi dari orang yang dianggap di kalangan masyarakatnya sebagai ulama. Padahal kalau kita merujuk kepada ulama-ulama Syiah sendiri, ulama-ulama besar Syiah, mengatakan bahwa barang siapa memberikan sifat-sifat yang khusus untuk Allah kepada para imam, maka orang ini sudah di luar Islam, bukan muslim lagi, bahkan dianggap najis. Barang siapa juga melebihkan para imam dari Nabi Muhammad, maka ini pun keluar dari Islam. Para pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keyakinan yang melampaui batas. Tidak ada keyakinan yang menyimpang tentang para imam di kalangan Syiah. Para imam Ahlul Bait semulia-mulia mereka, seagung-agung mereka masih di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, "Innama ana 'abdun min 'abidi Muhammad." Sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang hamba di antara hamba-hamba Muhammad. Bayangkan. Dan beliau dengan bangga mengatakan, "Saya adalah tukang bikin betul sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitulah Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan dirinya, bagaimana beliau merendahkan dirinya di hadapan kebesaran dan kemuliaan Rasulullah. Tidak ada anggapan, kalaupun itu ada, itu orang-orang yang menyimpang, segelintir. Jangan dilontarkan atau dituduhkan untuk komunitas Syiah secara keseluruhan, masyarakat Syiah pada umumnya, apalagi pada ulama-ulamanya. Ya. Jadi kita meyakini bahwa para imam Ahlul Bait adalah penerus Rasulullah. Merekalah yang mewarisi ilmu Rasulullah. Merekalah yang memikul tugas-tugas Rasulullah sebagai penterjemah Al-Quran, sebagai pembimbing umat, sebagai contoh teladan bagi umat ini. Tidak lebih dari itu. Ya. Inilah mudah-mudahan ini bisa menjernihkan keyakinan di kalangan kaum muslimin untuk tidak mudah-mudah menuduh kemudian mengkafirkan kelompok yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang Al-Quran. Ada sekelompok orang yang terus-menerus walaupun sudah diberitahu tetap melontarkan tuduhan ini, bahwa Syiah memiliki Quran lain, tidak sama dengan Quran kaum muslimin yang lain. Ini tidak benar. Ini sudah dijawab berkali-kali oleh para ulama Syiah, bahwa Quran kami sama dengan Quran kalian. Ada riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab kami, dalam kitab-kitab Syiah, yang mengatakan bahwa Quran itu tidak asli lagi. Ini riwayat palsu atau riwayat yang harus ditakwil. Bahwa yang dirubah itu bukan Qurannya, yang dirubah adalah penafsirannya oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang punya kepentingan duniawi. Dan hadis-hadis tentang adanya perubahan dalam Al-Quran tidak hanya ada di kitab-kitab Syiah saja, tapi juga ada di kitab-kitab kaum muslimin yang lain, kitab-kitab Ahlus Sunnah. Dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim juga ada. Silakan lihat dalam kitab misalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Disebutkan riwayat dari Aisyah bahwa surat Ahzab itu pada zaman Nabi 200 ayat, sedang sekarang hanya 70 sekian saja. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain atau riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah tidak asli lagi. Bahkan di kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan madhab-madhab Ahlus Sunnah, itu masih berselisih pendapat. Apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim misalnya itu masuk dalam Al-Fatihah atau tidak? Bagian dari Al-Quran atau tidak?
19 huruf Bismillahirrahmanirrahim itu masih dipertikaikan. Jadi kalau kita tanya orang-orang Syafi'i misalnya, mazhab Syafi'i, Al-Quran kalian ini dimulai dari mana? Mereka akan menjawab dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Tapi kalau kita tanya orang-orang mazhab Maliki atau yang lain-lainnya, mereka akan menjawab dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena mereka meyakini Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Quran, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau semua sepakat kalau surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi 113 surat yang lain Bismillahnya masih dipertikaikan. Satu huruf saja tidak boleh keluar dari Al-Quran, tidak boleh dilepaskan dari Al-Quran. Ini 19 huruf. Jadi di kalangan kaum muslimin sendiri masih ada perselisihan. Tapi di kalangan pengikut Ahlul Bait sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk bagian dari semua surat kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Ya. Jadi Al-Quran menurut keyakinan pengikut Ahlul Bait, Quran ini terjaga. Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam mengatakan, "Aqamu hurufahu wa dhayya'u hududahu." Mereka menjaga huruf-hurufnya namun menyia-nyiakan hududnya, menyia-nyiakan hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya, penafsirannya. Ini jelas sangat realistis bahwa memang telah terjadi orang-orang yang merubah penafsiran Al-Quran. Rasulullah sendiri dari awal sudah mengatakan, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi memang terjadi, telah terjadi. Di kalangan satu madhab pun bisa beda-beda pendapat tentang penafsiran Al-Quran. Ya. Kalau beda itu memang bukan karena kesengajaan, ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berusaha memahami Al-Quran semaksimal mungkin, kemudian terjadi perbedaan, masih dimaafkan. Namun ada orang-orang tertentu yang sengaja menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, dengan pendapatnya sendiri. Terutama para penguasa. Sejarah kaum muslimin tidak sunyi dari orang-orang yang punya kepentingan duniawi, ambisi kekuasaan duniawi. Ya, mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri. Misalnya kalimat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum yang semestinya harus ulil amr yang berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya, diartikan untuk semua penguasa. Semua yang memegang kekuasaan adalah ulil amr yang harus ditaati. Ini jelas tidak benar. Ya. Jadi itulah keyakinan bahwa Al-Quran menurut pandangan Syiah Imamiyah adalah Quran yang terjaga dari mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya ada anggapan bahwa Syiah itu mengkafirkan para sahabat. Syiah mencaci maki para sahabat. Ini juga tidak benar. Ya. Bukan ini doktrin Syiah. Syiah menganggap bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada sahabat yang berada di puncak keimanan. Sahabat yang berada di puncak ketakwaan. Sahabat-sahabat yang setia sekali dengan Rasulullah. Apalagi yang sudah syahid bersama-sama dalam perang, ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sahabat yang kemudian di tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat dan seterusnya. Para sahabat yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang tentu tidak dalam tingkatan yang sama. Iman mereka bertingkat-tingkat, takwa mereka bertingkat-tingkat. Dan Al-Quran yang mengatakan kepada kita, ada sahabat yang, dan bukan sedikit, yang komitmennya lemah terhadap Islam.
terhadap Rasulullah. Misalnya dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, inilah kita kalau mau menilai sahabat ini setia atau tidak, bukan di saat-saat senang, bukan di saat-saat suka, tapi nilailah sahabat di saat-saat duka, saat-saat genting, saat-saat kritis. Di sini akan terlihat kualitas sahabat. Surat Al-Jumu'ah menjelaskan ketika musim paceklik, musim kesulitan mendapatkan bahan pangan, bahan sandang. Sandang pangan sangat sulit pada waktu itu didapatkan. Rasulullah sedang khutbah, datang khutbah Jumat, datang kafilah dari Syam membawa barang dagangan. Rasul sedang khutbah, mereka bubar ramai-ramai meninggalkan Rasulullah, berebut barang-barang dagangan tadi. Al-Quran menyebutkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat barang perniagaan dan barang sia-sia itu, mereka berlarian ke sana dan meninggalkan kamu sendirian berkhutbah. Dalam Bukhari disebutkan cuma 12 orang yang tinggal bersama-sama Rasulullah di masjid pada waktu itu. Yang lain bubar. Dalam peperangan, banyak yang lari dari perang. Meninggalkan Rasulullah, cuma segelintir yang tetap mendampingi Rasulullah. Ini sejarah membuktikan. Kemudian di kalangan mereka sendiri, saling terjadi pertempuran, saling bunuh-membunuh. Jadi kita tidak boleh katakan semua sahabat itu baik, semua sahabat itu istimewa. Ini mendolimi sahabat sendiri. Ada sahabat yang setia, ada yang tidak. Itulah keyakinan Syiah sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi juga banyak sekali kita dapatkan. Ya, bahwa ada sahabat-sahabat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya pikir pembahasan ini sebetulnya perlu waktu lagi, namun mengingat keterbatasan waktu yang ada, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka pikiran kita, wawasan kita untuk lebih jernih dalam memandang persoalan yang ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul yang pertama untuk peluncuran buku putih. Yang kedua, membicarakan kesefahaman menuju persatuan. Dua acara ini sebenarnya menyatu. Tidak bisa ada persatuan kalau tidak ada kesefahaman. Tidak bisa ada kesefahaman kalau kita tidak memahami diri kita dan memahami pihak lain. Buku putih itu upaya untuk memperkenalkan agar difahami siapa Syiah itu. Tetapi memahami Syiah saja tidak cukup untuk
terwujudnya kesepahaman kalau pihak yang di luar Syiah tidak memahami dirinya. Karena itu kesepahaman perlu. Boleh jadi sebab utama dari apa yang terjadi dalam masyarakat Islam di dunia dan apa yang terjadi di Indonesia itu sebabnya adalah kesalahpahaman. Kalau kita persempit, kesalahpahaman sementara orang-orang Syiah terhadap mazhab mereka dan kesalahpahaman orang-orang Sunni terhadap mazhab mereka. Mari saya berusaha memperjelas persoalan. Tidak dimungkiri oleh siapapun bahwa Syiah itu atau yang dinamai Syiah itu banyak kelompoknya. Sehingga kalau ada pendapat dari satu kelompok Syiah yang dinisbahkan kepada kelompok lain, maka di sini bisa timbul kesalahpahaman. Satu contoh, ada Syiah Ismailiyah yang ada sekarang, ada Syiah Zaidiyah yang ada sekarang, banyak di Yaman, ada Syiah Ja'fariyah yang ada sekarang. Ada perbedaan-perbedaan antar mereka sekarang ini. Dulu ada Syiah Al-Khattabiyah, ada Syiah Al-Qaramitah, ada Syiah bermacam-macam, puluhan. Kalau Anda mengambil pendapat Syiah, katakanlah Al-Qaramitah atau Al-Khattabiyah, lalu Anda nisbahkan kepada Al-Ja'fariyah, terjadi kesalahpahaman. Dan Anda menzalimi salah satu dari kelompok itu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada Syiah yang sesat. Tidak bisa dimungkiri. Bahkan ada kelompok Syiah yang menyesatkan kelompok Syiah yang lain. Salah satu keluhan adalah Anda mengambil pendapat satu kelompok kemudian menyangka bahwa itu adalah kelompok yang lain, lalu atas dasarnya Anda menyesatkan kelompok yang lain. Ini karena tidak paham. Saya lihat di sisi sunnah pun begitu. Semua sepakat bahwa jangan mudah mengkafirkan orang lain. Itu di sunnah begitu.
Imam Ghazali berkata, kalau seandainya Anda mendengar kalimat yang diucapkan oleh seseorang, 99% diantaranya menunjukkan bahwa yang bersangkutan kafir, masih ada 1% yang memungkinkan dia dinilai beriman, maka jangan kafirkan dia. Itu di sunnah. Karena membiarkan hidup 1000 orang yang kafir, itu kesalahannya lebih ringan daripada membunuh karir seorang muslim. Tapi kan ini banyak yang tidak tahu ini kan. Jadi tidak mengerti dirinya. Bisa jadi tidak mengerti dirinya, tidak mengerti orang lain, terjadilah cekcok. Itu yang pertama. Saya khawatir nanti ini buku namanya apa ini? Buku yang dibagikan, buku putih ini. Syiah, nanti muncul lagi itu, ini Syiah yang mana nih? Ya kan? Yang kedua yang saya ingin garis bawahi dalam konteks kita mencari atau menuju ke persatuan itu. Ada perkembangan pemikiran. Ada perkembangan pemikiran. Karena pemikiran apapun termasuk pemikiran keagamaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa perkembangan ilmu, bisa kemaslahatan, bisa kecenderungan seseorang, bermacam-macam faktor. Sehingga semua mazhab apapun, mazhab pemikiran apapun, pasti telah terjadi perubahan-perubahan sedikit atau banyak menyangkut pendapat-pendapatnya. Pasti itu. Pendapat Darwin sudah diubah oleh pendapat Darwinisme yang baru. Berkembang. Pendapat Syafi'i, jangankan dengan orang lain, dengan dirinya yang ada ketika dia di Irak sudah berbeda dengan ketika dia di Mesir. Ada perkembangan. Salaf begitu juga. Banyak salafiyah yang sekarang itu berbeda pandangannya dengan pendapat salafi Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada perkembangan. Kemaslahatan umat Islam mengantar sebagian tokoh-tokohnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan berdasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan baru. Kalau tidak, itu adalah orang-orang yang terlambat lahir. Saya ada menulis itu Sunnah dan Syiah bergandengan tangan, dibantah oleh satu pesantren. Saya lihat-lihat, kalau saya bantah, saya terlambat lahir. Karena mereka masih merujuk kepada pendapat-pendapat lama yang boleh jadi tidak bersumber dari apa yang diuraikan sekarang ini. Tapi coba merujuk. Saya pernah bertanya kepada ulama-ulama Syiah kontemporer. Adakah perkembangan itu? Jelas ada. Ada perkembangan itu. Misalnya, coba baca tulisan Imam Khomeini menyangkut taqiyah.
Itu beda sekali dengan pendapat. Ada perkembangan dong. Coba baca pendapat yang berkaitan dengan izin untuk mengangkat senjata terhadap penguasa. Dulu tidak ada izin itu. Tidak boleh sampai datang imam. Ada perkembangan pemikiran. Sehingga kalau orang ingin merujuk kepada suatu mazhab dengan melihat pendapat-pendapat yang lama tanpa mempertimbangkan pendapat baru, itu salah paham. Ya kan? Yang ketiga, kita harus membedakan antara pendapat intelektual ulama cendekiawan dengan pendapat orang awam. Itu harus dibedakan. Kata guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, ada bukunya At-Tafkirul Falsafi fil Islam. Beliau berkata, kita tidak bisa menilai orang-orang Perancis itu dan pemikiran-pemikirannya dengan memperhatikan orang-orang di desa-desa Perancis yang bodoh. Tidak bisa dong. Itu tidak. Kita tidak bisa menggambarkan, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, menggambarkan pemikiran orang-orang Mesir yang masih telanjang kaki, padahal ada cendekiawan-cendekiawannya yang begitu hebat pemikirannya. Nah, kesalahan kita lagi di sini, kesalahpahaman di sini. Seringkali kita mengukur pendapat suatu kelompok tidak merujuk kepada pendapat ulama-ulamanya. Bisa jadi di Sunni, bisa jadi di Syiah. Tidak mungkin ada kesepahaman kalau seperti itu halnya. Rujuklah, itu sebabnya bagus. Rujuklah kepada pendapat ulama kelompok yang muktabar. Jangan merujuk kepada kelompok apapun namanya yang sebenarnya tidak diakui dia sebagai ulama. Dan itu banyak. Bukan hanya di Syiah, di Sunni pun banyak. Saya ingin memberi contoh di Sunni yang saya banyak pelajari. Bagaimana pendapat ulama-ulama hadis menyangkut Imam Ghazali dalam bidang hadis. Katakan tidak ngerti hadis, Imam Ghazali ini. Bagaimana pendapat ulama-ulama tentang Imam Sayuti? Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, itu orang pengumpul kayu di malam hari. Hatibul Lail. Jadi semua itu bisa jadi, apalagi sekarang kita. Ada, sudah jadi kiai kan. Padahal itu sebabnya ada seorang penulis besar di Mesir, almarhum Abdul Qadir Audah, menyatakan problema umat kita adalah agama ini al-Islam baina jahli abnaihi wa ajzi ulamaihi. Islam berada di tengah-tengah kebodohan umatnya dan ketidakmampuan ulamanya. Itu kita. Sekali lagi, ada orang-orang kita, termasuk saya. Pak Quraisy itu Syiah. Saya katakan tidak. Saya bukannya berkata bahwa saya bukan Syiah madhaban,
Karena saya anggap Syiah sesat. Tidak. Karena saya fahami siapa yang dimaksud dengan Syiah. Syekh Abdul Halim Mahmud, beliau itu guru saya. Saya sangat akrab dengan beliau. Beliau berkata begini, mari kita lihat. Jangan beranggapan bahwa seorang yang berpendapat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib afdal, lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jangan berkata bahwa orang yang berpendapat demikian Syiah. Karena kita lihat tulis Syekh Abdul Halim Mahmud. Karena sejarah menunjukkan ada kelompok Mu'tazilah yang di Baghdad itu berbeda dalam sikapnya terhadap Sayyidina Ali dengan kelompok Mu'tazilah yang di Basrah. Yang di Basrah itu menilai bahwa Sayyidina Ali afdal dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tetapi mereka bukan Syiah, bahkan mereka memusuhi Syiah. Jadi ini kita, saya khawatir itu yang terjadi di Indonesia ini Syiah bukan Syiah. Itu bukan Syiah. Karena kita tidak paham, kita kan mau kesepahaman nih. Fahami dulu diri Anda. Satu contoh lagi. Siapa yang dinamai kafir? Ada diskusi di kalangan ulama Syiah antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i. Atau bahkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berkata yang tidak salat kafir. Bagus. Imam Syafi'i berkata tidak, dia tidak kafir. Enggak, dia kafir. Lah. Imam Syafi'i bertanya, bagaimana caranya orang yang tidak salat ini karena Anda katakan dia kafir, bagaimana caranya supaya dia masuk Islam lagi? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kata Syafi'i, lah ini dia tidak pernah tinggalkan 2 kalimat syahadat. Kenapa Anda suruh lagi dia mengucapkan? Jadi itu bukan kafir, itu muslim yang berdosa. Kita semua yang mengaku muslim, bahkan orang kafir pun dalam konteks menghadapi umat Islam tidak jarang merujuk kepada Al-Quran. Tidak jarang. Muslim semua merujuk kepada Al-Quran. Tapi tahukah saudara bahwa salah satu sebab perbedaan antara umat Islam adalah Al-Quran? Yang menjadikan kita beda itu Al-Quran. Syafi'i merujuk ke Al-Quran. Abu Hanifah merujuk kepada Al-Quran. Imam Ja'far merujuk kepada Al-Quran. Imam Zaid merujuk kepada... Semua ini merujuk kepada Al-Quran. Tapi berbeda. Karena memang sedikit sekali kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu yang pasti begitu. Lainnya itu kemungkinan. Kenapa kemungkinan? Kata Imam Asy-Syatibi yang Sunni Maliki itu ada 10 sebabnya. Ini kata dari Al-Quran, ini kata. Arti hakiki atau arti majazi? Yang berarti hakiki sudah beda dengan yang berkata majazi. Allah punya tangan.
Yadullahi fauqa aydihim. Ada tangan Tuhan, tapi beda dengan tangan makhluk, itu kata ini. Yang berkata tidak, ini metafor. Sudah beda kita. Ada sebab perbedaan lagi. Rujukan kepada bahasa. Al-Masih, apa artinya Al-Masih? Apa dia terambil dari masaha mengusap atau dari saha berkeliling? Sudah beda. Ada persoalan i'rab. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Sudah beda lagi. Dua-dua merujuk kepada Al-Quran. Ada sisipan. Orang yang musafir itu boleh puasa atau tidak? Tidak boleh. Bagus, itu pendapat Syiah, Ja'fariyah. Tapi Sunni, kenapa? Dua-dua merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sunni dia sisipkan karena dia mengukuhkan hadis. Man kana minkum maridan aw ala safarin walam yasum. Dalam kurung. Semua merujuk dan itu kemungkinan. Banyak sekali faktor. Hadis begitu juga. Ini riwayat Bukhari. Ada perawi-perawi Bukhari yang dianggap tidak cukup kuat oleh Imam Muslim. Kalau kita mau ambil semua ini lantas merujuk, oh itu mazhab ini begini. Tidak. Demikian juga di Syiah kan. Tidak semua apa yang di Al-Kafi menurut ulama Syiah itu sahih. Sebagaimana ulama Sunnah berkata, tidak semua, jangankan yang di riwayat Ahmad, dalam sahih Muslim pun ada yang tidak sahih oleh sementara ulama Muslim, ulama Sunni. Yang penting dalam konteks kesepahaman ini kita bersatu dalam akidah. Dan ketika kita bersatu dalam akidah, tidak harus rumusannya persis sama. Tapi yang penting kandungannya sama. Ya kan? Itu Syekh Muhammad Abduh berkata, rukun iman itu yang penting dua. Percaya pada Allah dan hari kemudian. Tapi dalam rinciannya dia katakan, kalau saya percaya pada hari kemudian, tentu uraian tentang hari kemudian tidak bisa diketahui oleh akal saya. Itu saya ketahui melalui Rasul. Kalau begitu saya harus percaya Rasul. Rasul tidak mungkin mengungkapkannya itu melalui nalarnya, tetapi pasti dia disampaikan oleh malaikat. Kalau begitu saya harus percaya pada malaikat. Begitu seterusnya. Kita tidak terikat dengan rumusan, kita terikat dengan kandungan apa yang dirumuskan itu. Itu baru kita sepaham. Tapi kalau Anda mau persis sepaham redaksinya, itu tidak mungkin. Nah, kalau kesepahaman ini sudah terjadi, itu mudah. Apalagi kalau kita merujuk ke ulama-ulama kita sekarang, baik yang Sunni maupun Syiah. Itu sebabnya dalam semua konferensi, pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh berbagai ulama, mereka sepakat. Sepakat mereka. Sejak tahun 61 di Mesir sudah terbit apa yang dinamai dulu pertama terbitnya Mausu'at Jamal Abdul Nasir Al-Fiqhiyah. Ada 8 mazhab yang masuk di situ. 4 mazhab Sunni yang terkenal, Malik, Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal. Baru masuk Syiah Ja'fariyah, Al-Ibadiyah, Az-Zahiriyah, apalagi satu. Nah, itu. 8 orang udah sepakat sejak dulu. Kalau ulamanya yang benar ya. Tapi ulamanya yang gagal, itu yang menghembus-hembuskan.
Saya kira itu yang dapat, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Sekali lagi, semua pihak harus kembali kepada kesepakatan-kesepakatan yang selama ini sudah sangat baik diambil. Ada kesepakatan di Turki, ada kesepakatan di Saudi Arabia, ada kesepakatan di Qatar. Semuanya itu merujuk ke sana, dan kita harus mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat kita, apalagi kepada orang-orang awam, bahwa sebenarnya kita bersaudara, tidak perlu ada saling tegang. Sorga terlalu luas sehingga tidak perlu hanya memonopoli sorga untuk diri saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi